Devi dilanjutkan. Oke. Untuk selanjutnya saya sudah jelaskan tadi terkait perpanjangan STR ini nanti kita akan ada 3 yang harus di aplikasi yang akan mungkin akan dilakukan oleh teman-teman sekalian. Karena biasanya ini saling terkait ya, nanti aplikasi 1, aplikasi yang kedua, kemudian aplikasi ketiga ini ada kaitannya. Oke, next. Nanti kalau teman-teman masuk ke dalam aplikasi pendaftaran, nanti di pendaftaran ini yang next ke atas dulu sebentar. Ke atas dulu. Yang untuk aplikasi STR ini, bukan ke bawah. Oke. Oke. Sebentar. Bisa ke atas nggak ini next? Yang atas, yang paling atas nomor 1. Terus. Nah, oke, yang itu barusan. Oke, yang ini. Untuk yang aplikasi STR ini, nanti kalau kita klik dengan aplikasi yang ini, nanti kita akan muncul next. Yang ini. Nanti kita harus mengeklik yang aplikasi STR yang seperti ini ya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa klik aplikasi STR selanjutnya. Nanti di sini ada sebelum masuk aplikasi, ini harus diperhatikan secara keseluruhan. Jadi tolong dibaca dulu dengan baik ini aturan mainnya supaya nanti tidak kita terjebak di dalam wah ini kurang jadi akhirnya kita stagnan di situ. Jadi aplikasi yang ini maksudnya ketentuan-ketentuan yang di sini harus terisi maksudnya dipenuhi dengan baik. Dan nanti setelah ini dibuka nanti di bawahnya tuh ada di submit atau disimpan. Oke, next. Ke bawah. Nah, itu nanti setelah dibuka, nanti kita harus memasukkan email ya. Email teman-teman yang di sini dimasukkan, ini harus sama dengan email-email yang lainnya. Jadi tidak boleh ganti-ganti email. Ini nanti yang akan bikin kita stagnan, nggak bisa meneruskan step-step berikutnya gitu. Jadi nanti email ini kita masukkan. Kalau belum punya PIN, kita masuk ke belum punya PIN. Jadi kalau yang sudah punya PIN tinggal memasukkan saja. Oke, next. Nah, di sini kita akan klik di yang belum punya PIN. Next. Setelah belum punya PIN, kita nanti isi yang baru ya. Ya saya jelaskan tadi bahwa email yang dimasukkan harus email yang sudah lagi yang aktif dan Gmail kalau bisa. Selanjutnya, nah setelah email kita masukkan, nanti ada konfirmasi email. Konfirmasi email ini sama dengan email yang di atasnya ya. Kemudian nomor KTP-nya yang berlaku saat ini ya, jangan yang tahun sebelumnya, yang tahun di bawah tahun 2007 gitu. Nah, kemudian ini ada nama KTP. Ini nama KTP-nya harus sesuai ya, jangan disingkat maksudnya. Misalkan saya Devi Suryani, harus seluruhnya Devi Suryani dengan belakangnya misalkan dengan SKM. Karena akan sesuai dengan KTP. Jika tidak sesuai dengan KTP, ini nanti akan terkait dengan step selanjutnya untuk mencari, itu tuh namanya siapa sih? Nggak jelas gitu. Kalau panjangin. Jadi jangan separuh saja. Nanti ada beberapa kasus dia tidak mau dibuka karena namanya hanya sepotong. Kemudian tempat tanggal lahir sesuai diisi. Kemudian mulai registrasi. Kalau udah mulai registrasi nanti akan keluar PIN. Maaf ya, PIN-nya ditutup. Itu PIN-nya Ibu. Jadi nanti kalau sudah sukses, nanti akan keluar ini PIN-nya di bawah ini yang di warna orange. Oke, next. Selanjutnya, email yang dimasukkan ini sesuai ya dengan email yang di atas. Kemudian PIN yang tadi di atas dimasukkan ke sini. Kemudian captcha-nya dimasukin. Oke, kita mulai masuk. Next. Nah, setelah masuk ke situ, kemudian bisa aduh handset Pak ya, Zoom.
Jadi kakak dengar kayak. Mohon yang dibuka tolong ditutup dulu ya. Mohon peserta di di mute dulu. Untuk Bu Devi, disilakan lanjut Bu Devi. Bangga. Selanjutnya kita masuk ke ESTR ya. Nanti setelah ESTR, maka next, lanjutkan. Next. Iya maaf ya, ada iklan dulu. Kemudian kita masuk ke dalam registrasi ulang. Karena saya dalam hal ini menyampaikan terkait dengan registrasi ulang, jadi rekan-rekan sekalian yang akan registrasi ulang tinggal diklik registrasi ulangnya. Selanjutnya kita klik lagi perpanjangan, karena kan kita buka. Terserah ya, nanti kalau ternyata di isinya teman-teman sekalian ada naik level, alih profesi, kita tinggal klik saja. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai perpanjangan. Jadi nanti teman-teman sekalian yang diklik adalah perpanjangan. Oke, next. Nah, setelah itu nanti kita klik perpanjangan. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Kita ulangi lagi. Namanya siapa, kemudian tempat tanggal lahirnya, nomor STR. Jadi nomor STR yang lama mohon disiapkan nanti kalau memang mau masuk. Jadi jangan kita udah maju-maju banyak-banyak taunya ya STR-nya nggak disiapkan. Jadi kita potong lagi. Ini 7 digit yang di belakangnya ya. Kita ada berapa digit, jadi bagian belakangnya 7 digit yang dimasukkan. Oke, next. Selanjutnya, ini namanya harus sesuai juga ya. Oke, namanya nanti kita akan keluar di sini. Setelah yang tadi keluar, maksudnya 7 digit STR yang nanti ditampilkan. Setelah diklik nanti akan keluar seperti ini. Namanya langsung muncul. Kalau ternyata memang STR kita tuh valid. Mungkin aja ya STR-nya akun-akun dibikin sendiri gitu ya. Nanti ini nggak akan muncul di sini. Jadi teman-teman sekalian jangan nyoba-nyoba pakai STR yang palsu, jadi nggak akan muncul. Kemudian nanti akan muncul sendiri secara otomatis di dalam aplikasi adalah namanya, kemudian lahirnya juga, sesuai dengan yang tadi sudah dimasukkan. Oke, ini ya. Oke, next. Nah, ini adalah sudah langkah pertama di dalam pendaftaran STR ya. Jadi step 1 tentang info pribadi sudah selesai. Karena nanti kita tinggal di-upload nanti. Jangan lupa pas foto yang tadi disampaikan oleh pembicara yang pertama tuh ada pas foto berapa? 4x6 ya? Atau mungkin ukuran maksimal adalah 200 kilobyte. Kemudian juga dengan posisi tegak ya, jangan miring kayak foto saya tadi. Jadi tegak dan berlatar belakang merah. Kemudian ini surat sehat jangan lupa di-upload juga karena ini adalah bagian dari persyaratan. Kemudian di-upload juga STR lama. Kemudian daftar melalui provinsinya kita harus klik juga, nanti kita pilih ya. Di sini diklik, nanti kita pilih kita daftar melalui provinsi yang mana. Kemudian seperti biasa nomor KTP-nya dimasukkan kembali, kemudian nama lengkap, tanggal tanpa gelar. Jadi jangan pakai gelar ya, nanti soalnya agak saja ya, sesuai dengan yang ada di pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, next. Selanjutnya kita akan terlihat seperti ini lagi ya. Jenis kelamin kita tinggal klik, dipilih di sebelah kanan sini. Kemudian alamat rumah, sesuai KTP ya teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Jadi sesuai KTP yang kita masukkan. Kemudian kode pos juga kita isi manual. Di sini tulisannya karena tidak secara otomatis keluarnya. Oke, next. Selanjutnya, ini isian harus terisi dengan lengkap ya, teman-teman, sampai bawah, sampai selesai semuanya. Oke, next. Nah, ini
ini sudah masuk di dalam langkah pertama di step kedua, yaitu nah ini kemudian ada selanjutnya adalah langkah 1 sudah selesai, kemudian sekarang langkah yang kedua yaitu info administrasi, di mana akan ditanyakan juga Anda sudah bekerja atau belum. Jadi tolong dijawab ya, di sini dijawab. Yang sini saya isi waktu di simulasi adalah saya sudah bekerja. Kemudian, oke, ke atas dulu saya, ke atas dulu. Oke, next. Untuk jenis tempat pekerjaan ini nanti bisa diklik ya isinya ya, jenis tempat pekerjaannya. Oke, next Mbak. Nah ini jenis tempat pekerjaan kita bisa dipilih di sini, tinggal diklik ya, nanti dipilih. Kemudian status tempat kerja di sini ada biasanya ada swasta, PNS, ada 4 kalau nggak salah. Nah nanti bagi teman-teman yang bekerja di instansi pemerintah, tapi dianya belum ASN atau masih statusnya non PNS, bisa ditulis swasta dulu ya. Kemudian nama tempat kerjanya dituliskan, alamat tempat kerjanya juga dituliskan. Next. Ini masih lanjutan yang di atas ya. Ini ada saya tuliskan di sini, status pekerjaannya adalah swasta. Next ke bawah lagi. Oke. Ini lengkap sekali ya diisinya teman-teman sekalian. Ada jenjang pendidikannya sekalian, kemudian jenis pendidikannya, asal perguruan tinggi. Ini biasanya langsung dipilih, diklik di sebelah kanan ini, nanti diklik, nanti akan muncul, dan nomor ini adalah sesuai dengan aplikasi yang masuk. Jadi mungkin sekolah-sekolah yang sudah terdaftar akan muncul nomor-nomor kode-kode ini. Untuk nomor ijazah, ini sebetulnya sudah terdaftar ya. Kalau sudah terdaftar ini nomor ijazah tuh aspek legalitasnya mungkin benar gitu, karena misalnya di sini asal perguruan tinggi sudah muncul berarti ininya benar gitu. Ada yang mungkin abal-abal bisa jadi nggak akan keluar. Oke, next. Ini jenis pendidikan, ini ada klik dalam negeri atau luar negeri. Negara pendidikan Indonesia ini bisa dipilih ya di sini nanti. Kalau dalam negeri sudah jelas di Indonesia, kalau luar negeri mungkin nanti ada pilihan lagi. Kemudian jenjang pilihannya ini untuk S1 nanti di atas atau sama dengan D3 untuk pilihan S1-nya. Ya, untuk pilihan S1 itu pilihnya di atas atau sama dengan D3. Kemudian asal perguruan tinggi seperti tadi sudah dijelaskan, sudah langsung muncul. Kita tinggal milih saja. Kemudian yang selanjutnya ini kita tinggal klik saja, sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Oke, next. Oke, next aja ya. Ini sudah ke bawah, ini sudah lengkap. Oke, ke bawah lagi. Nah, oke. Ini sudah masuk ke dalam langkah kedua, yaitu jadi data sudah disimpan, sudah berhasil disimpan. Ini data yang barusan kita masukkan, data administrasi, sudah masuk dan selesai. Itu sudah masuk ke dalam step kedua. Oke, next. Selanjutnya ada step ketiganya, yaitu nanti ada surat rekomendasi. Tapi surat rekomendasi ini nanti terkait dengan isian Siporlin. Jadi langkah-langkah ini bisa kebuka setelah kita mengisi juga di dalam Siporlin. Ini kita step ini kita maksudnya aplikasi ini kita tinggalkan dulu. Kita masuk ke aplikasi yang berikutnya. Oke, next. Oke. Ini bisa dilihat dasar
data usulan registrasi STR saudara telah selesai. Ini step ini yang sudah selesai sampai ke kita masuk ke dalam STR. Jadi nanti back dulu ya. Ini tahapan yang udah selesai di dalam pendaftaran. Namun sebelum masuk ke area sini, kita harus mengisi dulu borangnya, dan kalau yang belum memiliki KTA harus mengisi dulu KTA-nya atau mendaftar dulu untuk memperpanjang atau baru daftar KTA. Next. Oke, next ke bawah dulu. Nanti misalkan hop dulu ke atas dulu sedikit. Ini saya mensimulasikan saja bahwa nanti kalau teman-teman sudah nyampe di sini, ini adalah baru draft dan belum dicetak. Ya, ini ada tulisannya draft. Kalau teman-teman sudah sampai ke dalam STR dan draft ini dinyatakan bahwa isinya betul, baru draft ini akan dicetak. Tapi sebelum dicetak, kita harus bayar dulu. Tadi ada di pertanyaan pertama kepada Pak Sulis, berapa bayarnya? 100.000 ya. Nanti untuk keluar STR ini, kita harus dulu keluar dulu bilnya 100.000 setelah kita melihat bahwa yang dituliskan di sini sesuai dengan pendidikan kita dan sekolah kita dan data-data kita semuanya. Oke, next. Oke, terus. Nah ini ya. Ini STR yang tadi draft. Nanti akan ada pernyataan seperti ini kalau sudah berhasil mencapai STR. Data tersebut di atas adalah data yang akan tampil pada STR. Jadi dipastikan data yang Anda sudah benar. Yang ada sudah benar. Jadi kalau belum, kalau salah bisa diperbaiki lagi. Karena ini ada tulisannya, jadi ada warningnya juga. Apabila masih ada kesalahan data, klik batal. Ya, ini ada klik batalnya. Kalau oke, kita tulisan selesai. Oke, next. Nah, ini nanti kalau sudah draft itu dinyatakan oke, kita harus permohonan atas nama A disetujui. Ini maaf ya, ada tulisannya. Jadi ada punya namanya Pak Ejep. Pak Ejep udah lulus di sini, sudah lulus registrasi. Jadi Pak Ejep di sini sudah contohnya ya. Ini contohnya Pak Ejep sudah selesai. Nanti Pak Ejep ini nanti tinggal bayar saja. Selanjutnya kalau sudah dibilang tadi disetujui, mungkin dari draft itu akan muncul STR. Oke, next. Nah, ini nanti akan muncul setelah tadi, nanti akan muncul seperti ini, data usulan registrasi STR yang saudara buat telah kami terima. Jadi, tinggal teman-teman sekalian, sini udah selesai. Tapi ini kan yang udah selesai dari awal, udah ngisi borang, udah KTA-nya sudah diperpanjang. Bagi yang belum, tidak bisa sampai selesai sampai di sini, jadi kita harus ngisi-ngisi dulu. Oke, next. Nah, ini untuk masuk ke borang si Porlin, kita harus mendapatkan username dan password-nya. Jadi, teman-teman sekalian masuk juga di aplikasi ke iakmi.or.id ini seperti ini. Kita masuk dulu ke aplikasi yang seperti ini. Nanti selanjutnya, next. Akan muncul isian seperti ini. Tolong isiannya ini kayak emailnya ini harus sama dengan yang tadi di pendaftaran ya teman-teman. Soalnya nanti kalau tidak sama nanti akan sulit pada saat klarifikasinya. Next. Nah setelah ini bisa dibesarin ya, ini kecil banget ya. Oke. Bisa ke bawah. Ini kalau sudah terisi semua, kita harus, ini tulisan di bawahnya apa ya? Nggak kebaca, oh di submit. Oke, di submit, nanti tinggal selesai. Oke, next.
Nah, oke. Nah, jangan lupa nanti ini dilanjutkan juga, nanti email yang tadi harus sama juga ya, nanti passwordnya ini adalah password yang untuk akun ini ya, bukan passwordnya kita misalkan buka Gmail di akunnya pribadi, ini khusus untuk membuka password di dalam aplikasi Siporlin. Jadi bukan yang biasa kita kerjakan misalkan masuk di email pribadi. Seperti biasa nama lengkap ini juga harus sama ya dengan yang tadi dimasukkan di pertama yang di pendaftaran pertama. Ini harus sama. Soalnya ada kejadian tidak sama sehingga ini tidak sinkron, jadi tidak maju-maju. Aplikasinya itu terlambat nantinya. Lambat untuk di verifikasinya. Oke, next. Nah, nanti kalau sudah akan muncul seperti ini. Data Anda telah diverifikasi. Berikut ini adalah akun setting Anda dalam web aplikasi IAKMI. Jadi user ID-nya nanti akan muncul seperti ini dan password-nya. Jadi ini akan muncul di dalam email. Ya, nanti akan muncul seperti ini. Ini di emailnya khusus untuk IAKMI Siporlin. Jadi ini untuk data masuk user ID masuk ke dalam borang. Oke, next. Nah, selanjutnya kita buka di IAKMI Siporlin. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, buka di IAKMI Siporlin KTKI Kemkes. Oke, next. Setelah dibuka, nanti masukkan user ID yang tadi yang dari CD ini masuk ke username di sini. Jadi user ID-nya ini berupa angka ya, hampir berapa digit. Kemudian nanti password-nya ada user ID-nya ini ke sini masuk, kemudian password-nya ini ke sini, baru login. Oke, next. Nah, selanjutnya kita bisa buka seperti ini ya. Ini yang email buka adalah email saya. Email sebelumnya itu email baru. Kalau kita berubah email ya, kalau sama aja nggak usah deh ya. Kita isi aja tetap email yang ini aja yang sebenarnya. Oke. Kalau gitu tinggal disimpan saja. Next. Selanjutnya masuk ke dalam data pribadi, karena ini kita sedang mengisi adalah kurikulum vitae-nya kita ya. Nanti ini identitas pribadi ini masuk di dalam kolom identitas pribadi. Jadi ini kita masukkan nama lengkap tanpa gelar. Jadi sesuai dengan yang tadi di atas ya. Sebelumnya namanya harus sesuai tanpa gelar. Jadi nanti akan sama. Kemudian next, ini harus benar lengkap. Nah, setelah selesai kita mengisi juga sekolahnya. Pendidikannya ini kita tulis pendidikannya. Kemudian next. Nah, tempat kerjanya diisi juga seperti ini. Next. Selanjutnya ini adalah tempat praktek. Kita tidak praktek, jadi tidak perlu diisi deh kalau untuk tempat prakteknya ya. Kemudian next. Kita masuk ke dalam informasi keanggotaan. Ini informasi keanggotaan ini setelah kita isi dari atas keseluruhan, maka informasi keanggotaan ini akan tersimpan seperti ini. Ya. Nomor anggota organisasinya sudah muncul. Ini sesuai dengan KTA tadi yang dimasukkan di awal. Ya, nomor KTA yang di awal itu. Jadi ini akan muncul. Oke, next. Nah, ini sekarang masuk ke dalam area P2KB-nya untuk memasukkan berkas-berkasnya ya pada saat untuk menghitung untuk angka kecukupan SKP. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh Pak Ejep terkait P2KB ini. Namun untuk di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai masuknya di dalam
Siporlin. Oke, nice. Oke. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa pada saat pengisian P2KB ini, langkah-langkah ini harus dibaca dengan jelas ya, supaya kita tidak kita masukannya tuh betul gitu, tidak berulang-ulang. Kenapa kita tidak bisa mengupload dengan misalkan berkas yang lebih dari sekian. Jadi tolong nanti berkas-berkasnya tuh kalau bisa sesuai dengan ini, misalkan foto tuh tidak lebih dari 200 kilobyte. Kemudian juga berkas-berkasnya tidak boleh lebih dari 1 megabyte. Jadi kita bisa dikecilin. Kalau yang berwarna mungkin kita bisa dibikin nggak berwarna, mungkin karena kalau yang berwarna biasanya lebih banyak memakan berapa kilobyte-nya ya bahkan. Oke, ini langkah-langkah ini harus dibaca dengan jelas. Kemudian petunjuknya ini sampai dokumen persyaratannya ini dibaca ya semuanya, supaya kita tidak berulang nanya-nanya dan panik. Kemudian next, setelah petunjuk teknis dibaca, kita masuk ke dalam permohonan melakukan P2KB ya. Ini adalah setiap perubahan permohonan akan dievaluasi oleh tim P2KB. Jadi kita mulai memasuki ke dalam permohonan P2KB. Ini nomor STR-nya sudah tertera di sini secara otomatis ya, nomor STR-nya setelah kita isi dari yang awal tadi. Kalau ternyata nomor STR-nya nggak muncul-muncul, di sini pun kita tidak akan muncul. Oke, next. Nah, ini adalah ranah yang tadi dijelaskan oleh Pak Ejep. Ya, ada 4 ranah yang harus kita penuhi. Jadi teman-teman sekalian nanti bisa ngeklik di sini ya. Ini ranah ini saya klik adalah semua ranah. Tapi teman-teman sekalian bisa membuka ini tiap ranah ini ada 4 ranah ya, kegiatan profesi, pendidikan pembelajaran, kemudian pengembangan ilmu pengetahuan, pengabdian masyarakat. Jadi teman-teman bisa ngeklik salah satunya, kecuali kalau mau diklik semua juga nggak jadi masalah. Nanti dalam pengisian borang ini misalkan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ejep bahwa untuk kegiatan keprofesian kita bisa diinput di sini. Tolong next. Nah, ini adalah lingkup dari dan jenis pekerjaan. Jadi tadi yang diklik adalah keprofesian ya. Yang diklik keprofesian nanti kita akan mengisi seperti ini. Jadi teman-teman sekalian bisa ngeklik apa kegiatan kita atau pekerjaan kita pada saat ini atau pada saat misalkan berdasarkan STR-nya yang misalkan STR saya berlaku dari 2016 sampai 2022. Di masa itu kita bekerja sebagai apa? Karena akan yang diisi adalah setelah pekerjaan kita selesai. Yang akan dinilai bukan yang ke depan. Jadi nanti di tahun misalkan 2016 kita kerja apa? Jenis pekerjaannya kita klik di sini. Misalkan di tahun 2016 kita kerja sebagai surveillance, kita klik surveillance, atau kita sebagai peneliti bidang AKK kita klik ini. Daerah tempat kerja bisa jadi untuk tahun berikutnya bisa berbeda ya, karena pindah-pindah pekerjaan memungkinkan. Jadi ini akan ditulis juga daerah tempat kerjanya, kemudian tempatnya, ada provinsinya dan lainnya, silahkan diisi. Oke, next. Oke, ini adalah tabel penilaian. Ini udah masuk ke ranah yang kedua. Kalau tadi masuk dalam ranah yang satu yaitu keprofesian. Nah, ini adalah ranah yang kedua yaitu adalah pelatihan, workshop atau seminar. Seperti yang dijelaskan tadi, kita berada di dalam posisi yang mana. Misalkan nama kegiatannya workshop atau seminar kita tuliskan di sini. Kemudian sebagai apa, ini jenis kegiatannya apa, ini tinggal ditulis di sini ya.
Kemudian ini tahun kalendernya pun harus sesuai dengan tahun kalender permintaan kita. Jadi kita tuh kerja tadi misalkan STR kita 2016 sampai 2022. Jadi di dalam tahun itu kita bisa ngisi. Jadi kalau di tahun misalkan 2023 kita udah belum ya. Jadi belum bisa. Yang pasti jangan di luar ranah yang dimana kita STR-nya belum memiliki STR, misalkan tadi 2015 sampai 2021. Berarti 2015 sampai 2021 lah yang diisinya. Selanjutnya kita bisa simpan. Kemudian ini di bawahnya pun kita akan ada keterangan seperti ini, jadi jangan khawatir ya. Nanti ini sudah jelas kalau kita isi lokal kita dapat 2 SKP, kemudian nasional 3 SKP. Tadi dijelaskan seperti itu, namun di dalam aplikasi pun sudah tertera seperti ini, jadi jangan khawatir teman-teman sekalian. Oke, next. Kemudian ini seperti tadi untuk pengisian formulir kegiatan, untuk ini ada isian juga, misalkan untuk jadi di dalam penelitian ya, tabel penilaiannya ini harus diisi ini bukan ranah borang-borang ini harus diisi judul penelitiannya Pak. Kalau meneliti ya, judul penelitiannya apa, institusinya mana. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, Pak Ejep bilang boleh dong nempel-nempel di peneliti yang sedang berjalan. Jadi bisa di sini, tapi mungkin akan sebagai anggota. Oke, next. Oke, ini harus ditulis judulnya ya, karena kita perlukan keabsahan dari nilai-nilai, kegiatan yang kita lakukan. Jadi tidak asal kita meneliti apa, terus harus ada yang memvalidasinya. Benar nggak sih penelitian itu ya? Kemudian ini statusnya seperti tadi dijelaskan Pak Ejep, ini tinggal diklik saja. Oke, next. Ini kalau yang dipublikasikan kan tadi nilai SKP-nya lebih besar. Jadi kalau yang akan dipublikasikan kita boleh tulis judulnya di sini ya, terutama mungkin dari institusi pendidikan, mereka banyak melakukan hal-hal seperti ini, publikasi-publikasi, jadi nilainya mungkin akan besar. Oke, next. Untuk ini masih terus ya, ini ada jurnal nasional, jurnal internasional, next. Oke. Ini untuk teman-teman yang dapat penghargaan pun kita akan dapat nilainya ya, jadi jangan lampirkan saja ya kalau teman-teman misalkan dapat penghargaan apapun untuk saat ini kita akan terima, tapi harus sesuai dengan sini ya, misalkan tingkat kabupaten, provinsi, nasional, internasional, tapi tidak untuk tingkat RT RW ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada ketentuannya. Oke, next. Kemudian untuk tabel penilaian selanjutnya yaitu ini hampir sama dengan yang tadi, next saja. Oh ini Pengmas, oke. Oh ya, untuk penanggulangan bencana pada saat ini kan kita sedang ada pandemi nih di tahun 2020 sampai saat ini masih ada. Jadi teman-teman sebetulnya yang untuk kerjanya misalkan di puskesmas atau mungkin di institusi pendidikan sebetulnya banyak untuk Pengmas ini. Yang pasti ke kita masukin aja misalkan surat tugasnya. Kalau foto mungkin kita nggak nerima pada saat ini ya, misalkan foto kegiatan nggak, mungkin yang kita akan berkasnya. Jadi surat tugasnya sebagai apa, misalkan contohnya pada saat kita melakukan vaksinasi massal. Vaksinasi massal itu misalkan di pasar gitu. Yang pasti ada surat tugasnya, kita insya Allah kita akan validasi. Dan ini lumayan ya teman-teman sekalian, ini akan membantu teman-teman sekalian untuk bisa memenuhi ranah dari penanggulangan bencana. Oke, next. Kemudian ini adalah, oh iya, yang untuk menjadi pengurus ini sebetulnya
yang untuk di daerah juga jangan khawatir ya, untuk pengurus anggota juga ini sudah dapat angka 1, kemudian yang untuk di tingkatnya mungkin ini di atasnya yang tingkatnya di Pengda atau mungkin di umum lagi, maksudnya di pusat. Nanti kita ada penilaian tersendirinya ya. Tapi jangan lupa ini file yang diuploadnya itu adalah file di mana di SK-kan nama tersebut di atas ada. Jadi kita pun akan membuka file ini. Jadi bukan asal file yang dimasukkan. Jadi kita verifikator akan membuka, benar nggak sih nama ini gitu ada di dalamnya. Oke, next. Nah, ini nanti ada catatan-catatan khusus ya. Yang ini misalkan periode tahun 2016 sampai 2021. Next coba. Oke, next. Ini nanti dari catatan ini nilai SKP dari rangkuman penilaian ini akan muncul sesuai dengan tahunnya. Tapi bisa jadi bisa secara keseluruhan kalau di teman-teman akan diklik di dalam rangkuman. Nanti ada rangkuman penilaian P2KB. Jadi di dalam rangkuman penilaian P2KB ini berdasarkan tahun atau mungkin secara keseluruhannya. Jadi kita bisa tahu kita dapat berapa sih. Misalkan ada di tahun ini kita nggak dapat sama sekali 0. Oke deh, kita nggak karena tidak bekerja. Tapi mungkin di tahun 2017 atau 2018 kita dapat nilai SKP yang lebih. Jadi jangan khawatir, walaupun ranah di 2016-2017 kosong, tapi mungkin nanti di ujung-ujung tahun sampai kita tahun kelima kita mendapatkan banyak. Jadi kita hanya nilai yang diakumulasikan asal ranah itu terpenuhi semuanya. Oke, next. Ini contohnya, teman-teman sekalian. Ini semua ranah yang sudah dipenuhi oleh salah satu teman kita yang sudah berhasil memasuki tahapan untuk mendapatkan rekomendasi. Jadi ini ada 4 ranah. 4 ranah ini semua sudah terpenuhi. Sudah warnanya hijau. Dan ini ada angkanya di sebelah kanan. Ada juga yang ini sudah hijau, tapi ternyata di sini angkanya masih 0. Ternyata dia mungkin ada kesalahan dalam periode pengisiannya, atau ada salah satu ranah yang tidak terpenuhi. Tapi alhamdulillah ini yang teman-teman sajikan di sini adalah ranah yang sudah terpenuhi. Jadi ini mereka sampai 35 SKP. Jadi teman-teman sekalian dimasukkan semua aja di-upload ya, karena ada misalkan untuk seminar kadang-kadang mereka banyak di seminar. Padahal seminar itu nilainya tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar. Ya. Jadi yang ranahnya besar kita ambil misalkan di sini kegiatan keprofesian. Ini bisa kita maksimalkan di 15 bisa. Jadi yang di ranah pendidikan pembelajaran bisa di 5. Yang pasti angka kecukupan ini terpenuhi semuanya sehingga kita nanti akan ini buttonnya ini akan berwarna hijau semua. Setelah hijau semua, nanti kita masuk ke dalam rekomendasi. Jadi, next coba. Nah, kita nanti masuk ke surat rekomendasi. Jadi kalau sudah terpenuhi semuanya, teman-teman bisa klik surat rekomendasi. Namun, jika surat rekomendasi ini diklik belum keluar, sementara kita sudah buttonnya sudah warna hijau, kita bisa nunggu sampai 3 hari. Kalau ternyata 3 hari ini belum muncul juga, boleh ke hotline sampaikan namanya, emailnya, kemudian tadi ada keluhannya apa, user ID-nya boleh ditampilkan. Itu akan secara pribadi ya, nggak akan dibuka ke umum. Nanti kita yang akan menyampaikan. Tadi masuk ke kami juga, ternyata dia tidak bisa buka surat rekomendasi karena punya 2 username. Di pusat bingung, ini mau dikirim kemana. Jadi akhirnya kita ajukan ke pusat bahwa itu harus salah satu yang dipakai, yang di mana yang dipakai. Jadi kita harus pilih. Oke, jadi teman-teman sekalian,
jangan sampai kita punya user akun 2. Makanya tadi dari awal emailnya tolong email yang sama, namanya juga sama. Oke, next. Bisa dikecilin nggak? Bisa dikecilin. Nah, oke. Nah, nanti kalau surat rekomendasi itu sudah oke, nanti akan muncul seperti ini ya, berdasarkan penilaian atas dokumen program P2KB dengan identitas pribadi sebagai berikut. Nama ini akan muncul ya. Setelah muncul ini, nanti akan keluarlah surat rekomendasi dari surat rekomendasi kepada MTKI. Oke, next. Surat rekomendasi akan muncul seperti ini. Ya, teman-teman sekalian, ini namanya saya tutup. Yang pasti ini adalah resmi dari pusat ya, dari yakni pusat. Ini kita sudah keluar surat rekomendasinya. Next. Nah, kalau kita kembalikan lagi ke atas, ternyata surat rekomendasi ini nanti nyambung dengan yang pendaftaran di atas. Itu kita sudah masuk di dalam step 3. Langkah ketiga. Jadi surat rekomendasi itu sudah muncul. Dan surat rekomendasi sudah muncul, nanti kita next. Oh, oke, udah habis ya nih. Nanti akan ke bawah lagi ada nggak? Kok nggak ada ya? Oke, ke bawah lagi aja nih. Ke atas. Lagi? Oke. Nanti dari surat rekomendasi ini, tadi saya sudah menjelaskan di bagian atas. Di atas banget itu ada, setelah surat rekomendasi ini nanti muncul, nanti ada draft STR. Yang di bagian atas, draft STR itu, bisa nggak kelihatan ke atasin yang draft STR? Paling atas banget. Itu jadi teman-teman sekalian, ini nyambung ya aplikasinya. Jadi jangan sampai kita kebanyakan nggak bisa buka ini, nggak bisa buka itu karena email yang kita tampilkan tuh. Nah ini, oke, dari sini. Ini nanti dari surat rekomendasi yang tadi akan muncul juga. Nanti setelah dikirimkan, ini akan muncul draft seperti ini. Agak ke atas sedikit. Bukan ke bawah deh, maaf ke bawah. Nah ini draft ini akan muncul seperti ini. Setelah itu nanti kalau sudah diverifikasi sama teman-teman sekalian, kalau sudah dinyatakan oke, kita tinggal bayar, STR-nya jadi. Kayaknya gampang ya, tapi teman-teman mudah-mudahan bisa mengikuti langkah ini asal sesuai dengan yang di langkah-langkah yang di step-step yang dibaca tadi petunjuknya. Jadi jangan kemana-mana gitu, supaya nanti akun-akun yang kita miliki jangan sampai lupa, jangan sampai ya memang kalau bisa disimpan deh akunnya, disimpan bener-bener gitu, jangan sampai ntar kelupaan, nggak bisa masuk kemana-mana, akhirnya kita bingung sendiri dan stagnan di situ. Oke teman-teman sekalian, mau dilanjut? Pak Ejep, Pak Gugum? Oke, teman-teman sekalian, itu langkah-langkah yang saya bisa sampaikan. Untuk simulasinya akan dilanjutkan oleh Pak Gugum, karena nanti kita bisa tahu cara pengisiannya seperti apa. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan, kita mudah memperbaikinya. Oh seperti ini. Untuk pertanyaan-pertanyaannya nanti kita tampung dulu, nanti kita selesaikan dulu sampai simulasi. Oke, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, kepada Ibu Gurdani,